Halo teman-teman, kita akan masuk ke bab pengenalan yang akan membahas tentang satu langkah sederhana. Perusahaan Jepang telah lama menggunakan teknik Kaizen yang lembut untuk mencapai tujuan bisnis mereka dan mempertahankan keunggulannya. Sekarang, strategi yang elegan ini dapat membantu Anda untuk mewujudkan impian pribadi Anda. Sebagian besar ilmu psikologi dan kedokteran dikhususkan untuk mempelajari mengapa orang sakit atau tidak berfungsi dengan baik dalam hidupnya. Tetapi sepanjang karir saya sebagai seorang psikolog, saya selalu tertarik dengan kebalikan dari kegagalan. Ketika seorang pelaku diet berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 10 kg dan mempertahankannya, saya ingin tahu mengapa. Jika seseorang menemukan cinta setelah bertahun-tahun menjalani hubungan yang tidak memuaskan, saya ingin tahu tentang strategi yang memungkinkan bagaimana kebahagiaan ini bisa tercapai. Ketika sebuah perusahaan bertahan untuk tetap berada di puncak permainannya selama 50 tahun, saya ingin memahami keputusan manusia di balik kesuksesan tersebut. Maka dari itu, ada dua pertanyaan yang memenuhi kehidupan profesional saya. Yang pertama, bagaimana cara orang untuk sukses? Yang kedua, bagaimana orang-orang sukses bertahan untuk tetap menjadi sukses? Tentu saja ada banyak cara untuk mencapai kesuksesan seperti halnya orang-orang sukses. Tetapi selama 32 tahun dalam praktik, saya merasa puas menyaksikan banyak klien menggunakan metode yang tidak biasa untuk menciptakan perubahan yang langgeng. Mereka telah menerapkan prinsip sederhana yang sama untuk meningkatkan kehidupan mereka dalam segala hal. Mereka kehilangan berat badan dan mempertahankannya, memulai program latihan dan tetap melakukannya, menghentikan kecanduan untuk selamanya, menciptakan hubungan yang kuat, jenis yang bertahan lama, menjadi lebih terorganisasi tanpa goyah meskipun saat keadaan menjadi sibuk, dan meningkatkan karir mereka dan terus melakukannya, bahkan setelah laporan kinerja mereka diajukan. Jika Anda ingin membuat perubahan yang melekat, saya harap Anda akan terus membaca buku ini. Metode ini adalah rahasia umum yang telah beredar di kalangan bisnis Jepang selama beberapa dekade dan digunakan setiap hari oleh warga negara di seluruh dunia. Ini adalah teknik yang alami dan anggun untuk mencapai tujuan dan mempertahankan keunggulan. Teknik ini bisa disisipkan ke dalam jadwal yang paling padat sekalipun. Dan dalam buku ini, saya akan membagikan strateginya kepada Anda. Tetapi sebelum itu, saya ingin Anda bertemu dengan Julie. Julie sedang duduk di ruang pemeriksaan. Matanya menatap ke bawah. Dia datang ke pusat medis UCLA untuk meminta bantuan karena dia mengalami tekanan darah tinggi dan kelelahan. Tetapi dokter residen keluarga yang sedang berpraktik saat itu dan juga saya dapat melihat bahwa ada lebih banyak hal lain yang sebenarnya terjadi. Julie adalah ibu dari 2 orang anak dan dia sudah bercerai. Menurut pengakuannya, dia merasa sedikit tertekan dan sangat kewalahan. Sistem pendukungnya goyah dan dia hampir tidak bisa mempertahankan pekerjaannya. Saya dan dokter residen itu mengkhawatirkan kesehatan jangka panjangnya. Berat badannya, kelebihan berat badan lebih dari 30 pon, dan tingkat stres yang melonjak menempatkannya pada peningkatan risiko diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan depresi yang lebih dalam. Jelas bahwa jika Julie tidak membuat beberapa perubahan, dia akan mengalami spiral penyakit dan keputusasaan. Kami tahu cara yang murah dan telah terbukti untuk membantu Julie. Dan ini bukan sebotol pil atau bertahun-tahun menjalani sesi psikoterapi. Jika Anda membaca koran atau menonton berita, Anda mungkin bisa menebak apa yang saya bicarakan. Olahraga. Aktivitas fisik yang teratur dapat memperbaiki hampir semua masalah kesehatan Julie, memberinya lebih banyak stamina untuk menopangnya melewati hari-hari yang melelahkan, dan meningkatkan semangatnya. Sesekali, saya mungkin telah menawarkan pengobatan gratis dan efektif ini kepada semua orang yang memiliki semangat baru untuk berubah.
Saya mungkin mengatakan, lakukan jogging, bersepeda, sewa video aerobik, hentikan istirahat makan siang Anda, bangun 1 jam lebih awal jika perlu. Tapi bangunlah dan buat komitmen itu demi kesehatan Anda, 5 kali seminggu. Tetapi ketika saya melihat lingkaran hitam di bawah mata Julie, hati saya sedih. Kami mungkin menyuruh ratusan pasien untuk berolahraga, tetapi sangat sedikit dari mereka yang menjadikannya kebiasaan. Mereka merasa hal itu terlalu menyita waktu, terlalu membuat mereka berkeringat, terlalu banyak usaha yang dikeluarkan untuk melakukannya. Saya percaya bahwa kebanyakan dari mereka juga takut untuk keluar dari kebiasaan nyaman mereka, meskipun tidak semua pasien menyadari ketakutan ini. Dan di sini, duduklah Julie yang hampir bekerja secara terus-menerus hanya untuk menjaga anak-anaknya agar tetap bisa tinggal di rumah yang layak, terawat, dan mendapatkan makanan. Satu-satunya hiburan bagi Julie adalah bersantai selama setengah jam atau lebih di sofa hampir setiap malam. Saya bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dokter akan menyuruhnya berolahraga, lalu Julie akan merasa salah paham. Bagaimana saya bisa menemukan waktu untuk berolahraga? Anda tidak mengerti keadaan saya. Dan kemudian bersalah. Dokter residen akan merasa frustrasi melihat nasihatnya sekali lagi diabaikan. Dan mungkin mulai menjadi sinis. Seperti yang pada akhirnya dilakukan oleh banyak dokter muda yang penuh dengan harapan. Apa yang bisa saya lakukan untuk memutus siklus yang menyedihkan ini? Mendaki bukit. Inovasi. Ketika orang ingin berubah, biasanya mereka lebih dahulu beralih ke strategi inovasi. Meskipun Anda mungkin biasanya menganggap inovasi sebagai terobosan yang kreatif. Saya menggunakan istilah di sini seperti yang didefinisikan oleh sekolah bisnis, di mana kosakata kesuksesan dan perubahan sangat spesifik. Menurut definisi ini, inovasi adalah proses perubahan yang drastis. Idealnya, hal ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, menghasilkan perubahan haluan yang dramatis. Inovasi yang cepat, besar, dan mencolok memberikan hasil pencapaian terbesar dalam kurun waktu yang singkat. Meskipun istilah ini mungkin hal yang baru bagi Anda, tetapi ide di baliknya mungkin cukup familiar. Di dunia korporat, contoh inovasi mencakup strategi yang sangat menyakitkan, seperti PHK massal untuk memperkuat laba, serta pendekatan yang lebih positif seperti investasi besar dalam teknologi baru yang mahal. Perubahan inovasi radikal juga merupakan strategi favorit untuk perubahan pribadi. Jika Julie ingin menerapkan inovasi pada masalah berat badannya, dia mungkin akan telah melalui jenis program latihan berat yang saya sebutkan. Program ini akan membutuhkan perubahan hidup yang serius. Julie perlu untuk meningkatkan detak jantungnya setidaknya selama setengah jam, 5 hari dalam seminggu. Dia harus menemukan disiplin diri untuk mengatur ulang jadwalnya, mengatasi beberapa nyeri otot awal yang serius, mungkin juga mengatur anggaran untuk membeli beberapa pakaian atau sepatu baru. Dan yang paling penting, dia harus berkomitmen pada program barunya untuk bisa melewati beberapa minggu pertama atau bulan-bulan pertama yang berat ini. Contoh lain dari inovasi pada perubahan pribadi meliputi 1. Melakukan diet yang meminta Anda untuk berhenti sama sekali memakan semua makanan favorit Anda. 2. Berhenti dari kecanduan obat-obatan. 3. Rencana penghematan untuk keluar dari utang pribadi. 4. Terjun ke dalam situasi sosial yang berisiko untuk menaklukkan rasa malu. Terkadang, inovasi memberikan hasil yang luar biasa. Sebagian besar dari kita dapat mengingat bahwa kita berhasil membuat perubahan melalui cara dramatis yang tercantum di atas, dengan efek langsung. Dengan kebanggaan yang sangat layak, Anda mungkin dapat menjelaskan contoh inovasi dalam kehidupan pribadi Anda, seperti berhenti merokok suatu hari dan tidak akan pernah melakukannya lagi. Saya memuji inovasi sebagai cara untuk membuat perubahan, apabila hal itu berhasil.
Mengubah hidup kita meskipun hanya sedikit bisa menjadi sumber kepercayaan diri dan harga diri. Tetapi saya telah mengamati bahwa banyak orang yang dilumpuhkan oleh keyakinan bahwa inovasi adalah satu-satunya cara untuk berubah. Kita mengabaikan masalah atau rintangan selama mungkin. Dan kemudian, ketika kita dipaksa oleh keadaan atau tekanan, kita berusaha membuat lompatan besar menuju perbaikan. Jika lompatan besar itu membuat kita mendarat di wilayah yang lebih hijau, kita akan mengucap selamat kepada diri kita sendiri. Dan memang demikian seharusnya. Tetapi jika kita terpeleset dan jatuh, rasa sakit dan malu yang diakibatkannya bisa sangat menghancurkan. Bahkan jika Anda adalah seorang yang sangat disiplin dan sukses, saya yakin Anda dapat berulang kali mengingat bahwa Anda telah mencoba berinovasi dan gagal. Entah itu diet ketat yang gagal atau penyembuhan hubungan yang berbiaya tinggi. Mungkin perjalanan spontan ke Paris yang tetap membuat asmara Anda berada dalam kesehatan buruk yang sama. Itulah masalahnya dengan inovasi. Seringkali Anda mendapatkan kesuksesan dalam jangka pendek, hanya untuk menemukan diri Anda jatuh kembali ke cara lama, ketika ledakan antusiasme awal Anda memudar. Perubahan radikal seperti menaiki bukit yang curam, Anda mungkin akan tersengal-sengal sebelum mencapai puncak, atau memikirkan pekerjaan yang harus Anda lakukan nanti, membuat Anda menyerah tidak lama setelah Anda memulainya. Ada sebuah alternatif untuk inovasi. Ini adalah jalur yang sama sekali berbeda. Jalur yang berkelok-kelok ke atas bukit dengan sangat lembut sehingga Anda hampir tidak menyadari pendakiannya. Sangat menyenangkan untuk diajak bernegosiasi dan sangat lembut untuk diinjak. Dan yang dibutuhkan hanyalah menempatkan satu kaki di depan kaki lainnya. Selamat datang di Kaizen. Alternatif strategi untuk perubahan ini disebut Kaizen. Kaizen tertuang dalam pepatah yang akrab namun kuat ini, dari Lao Tzu. Perjalanan 1000 mil harus dimulai dengan langkah pertama. Meski namanya asing, Kaizen, langkah kecil untuk perbaikan berkelanjutan, pertama kali diterapkan secara sistematis di Amerika pada era depresi. Ketika Perancis jatuh ke tangan Nazi Jerman pada tahun 1940, para pemimpin Amerika menyadari betapa sekutu sangat membutuhkan peralatan militer yang mereka punya. Mereka juga dipaksa untuk mengakui bahwa tentara mereka mungkin akan segera dikirim ke luar negeri juga, di mana mereka akan membutuhkan tank-tank, senjata, dan persediaan. Pabrik manufaktur Amerika perlu dengan cepat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi peralatan mereka. Tantangan ini diperkuat dengan banyaknya pengawas pabrik yang memenuhi syarat ke angkatan senjata Amerika yang gugur karena sibuk membuat persiapan untuk perang. Untuk mengatasi kendala waktu dan personel yang ketat ini, pemerintah AS membuat kursus manajemen yang disebut Training Within Industries atau TWI dan menawarkannya kepada perusahaan di seluruh Amerika. Salah satu kursus ini memegang benih dari apa yang kita kenal di waktu dan tempat yang lain, dikenal sebagai Kaizen. Alih-alih mendorong perubahan radikal dan lebih inovatif untuk mencapai hasil yang diinginkan, kursus TWI mendorong para manajer menuju apa yang disebutnya sebagai perbaikan berkelanjutan. Buku manual kursus tersebut mendesak para supervisor untuk mencari ratusan hal kecil yang dapat Anda tingkatkan. Jangan berusaha untuk menjalankan layout keseluruhan departemen yang baru, atau berencana membuat instalasi peralatan baru besar-besaran. Kita tidak punya waktu untuk perubahan-perubahan besar ini. Carilah peningkatan pada pekerjaan yang sudah ada dengan peralatan yang Anda gunakan saat ini. Salah satu pendukung paling vokal dari perbaikan berkelanjutan saat ini adalah Dr. W. Edwards Deming, seorang ahli statistik yang bekerja di tim kualitas kontrol yang membantu pabrik manufaktur Amerika ketika mereka mencoba menemukan pijakan masa perang mereka.
Dr. Deming menginstruksikan para manajer untuk melibatkan setiap karyawan dalam proses perbaikan. Tekanan waktu yang intens telah mengubah elitisme dan keangkuhan menjadi kemewahan yang tidak terjangkau. Semua orang, mulai dari mereka yang berada di tingkat terendah hingga tingkat tertinggi, didorong untuk menemukan cara-cara sederhana untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan efisiensi pembuatannya. Kotak saran ditempatkan di lantai pabrik sehingga pekerja lini bawah dapat menyarankan cara untuk meningkatkan produktivitas. Dan para eksekutif berkewajiban untuk memperlakukan setiap komentar ini dengan penghargaan yang besar. Pada awalnya, filosofi ini pasti tampak sangat tidak memadai dalam situasi tersebut. Tetapi entah bagaimana, langkah-langkah sederhana ini menambah akselerasi brilian kapasitas manufaktur Amerika. Kualitas peralatan Amerika dan kecepatan produksinya adalah dua faktor utama dalam kemenangan yang diperoleh sekutu. John Wooden, salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah bola basket perguruan tinggi, berkata, "Ketika Anda meningkatkan sedikit demi sedikit setiap hari, akhirnya hal-hal besar terjadi. Ketika Anda sedikit meningkatkan proses belajar setiap hari, pada akhirnya Anda memiliki peningkatan besar dalam proses tersebut. Bukan besok, bukan lusa, tapi akhirnya keuntungan besar diperoleh. Jangan mencari perbaikan besar dan cepat. Carilah perbaikan kecil satu hari pada satu waktu. Itulah satu-satunya cara untuk membuatnya terjadi. Dan ketika itu terjadi, hal itu akan bertahan lama." Filosofi langkah sederhana menuju perbaikan ini diperkenalkan ke negara Jepang setelah perang, ketika pasukan penduduk Jenderal Douglas MacArthur mulai membangun kembali negara yang hancur itu. Jika Anda akrab dengan dominasi perusahaan Jepang di akhir abad ke-20, Anda mungkin terkejut mendengar bahwa banyak bisnis pasca perang yang berjalan dengan buruk, dengan praktik manajemen yang longgar dan moral karyawan yang rendah. Jenderal MacArthur melihat kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi Jepang dan meningkatkan standar bisnis. Ekonomi Jepang yang berkembang adalah kepentingan terbaik MacArthur, karena masyarakat yang kuat dapat memberikan benteng terhadap kemungkinan ancaman dari Korea Utara dan menjaga pasukannya untuk tetap memiliki persediaan yang cukup. Dia membawa spesialis TWI pemerintah AS, termasuk mereka yang menekankan pentingnya langkah sederhana setiap hari menuju perubahan. Dan pada saat yang bersamaan, ketika MacArthur bertahan pada langkah-langkah sederhana, Angkatan Udara AS mengembangkan kelas dalam manajemen dan pengawasan untuk bisnis Jepang di dekat salah satu pangkalan lokalnya. Kelas itu disebut dengan Program Pelatihan Manajemen, MTP, Management Training Program. Dan prinsipnya hampir identik dengan yang dikembangkan oleh Dr. Deming dan rekan-rekannya di awal perang. Ribuan manajer bisnis Jepang mendaftarkan diri. Orang Jepang sangat menerima gagasan ini. Basis industri mereka hancur. Mereka kekurangan sumber daya untuk melakukan reorganisasi secara menyeluruh. Dan para pemimpin bisnis Jepang tidak merasa kecil hati bahwa negara mereka telah dikalahkan, sebagian oleh peralatan dan teknologi Amerika yang unggul. Jadi mereka mendengarkan dengan seksama pelajaran dari Amerika tentang manufaktur. Melihat karyawan sebagai sumber untuk kreativitas dan peningkatan serta belajar untuk menerima ide-ide dari bawahan adalah sebuah gagasan yang asing, seperti halnya yang terjadi pada orang Amerika. Tetapi lulusan program ini bersedia untuk mencobanya. Para pengusaha, manajer, dan eksekutif ini kemudian bekerja di industri sipil, di mana mereka dengan bersemangat menyebarkan ajaran langkah-langkah sederhana ini. Di Amerika Serikat, serangkaian strategi Dr. Deming untuk meningkatkan proses manufaktur sebagian besar diabaikan, begitu pasukan pulang dan produksi kembali berjalan normal. Akan tetapi di Jepang, konsepnya sudah menjadi bagian dari budaya bisnis yang muncul. Pada tahun 1950-an, Persatuan Ilmuwan dan Insinyur Jepang atau JUSE, Japanese Union of Scientists and Engineers, mengundang Dr. Deming, pendukung kualitas kontrol pada masa perang,
untuk berkonsultasi lebih lanjut tentang efisiensi dan output ekonomi negara mereka. Seperti yang mungkin Anda ketahui, bisnis Jepang yang membangun kembali diri mereka sendiri di atas landasan langkah-langkah sederhana segera meroket ke tingkat produktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah-langkah sederhana ini begitu sukses sehingga Jepang memberi nama julukannya sendiri Kaizen. Kaizen versus inovasi. Kaizen dan inovasi adalah dua strategi utama yang orang gunakan untuk menciptakan perubahan, di mana inovasi menuntut reformasi yang mengejutkan dan radikal. Yang dibutuhkan oleh Kaizen adalah agar Anda melakukan langkah-langkah sederhana yang nyaman menuju perbaikan. Pada tahun 1980-an, Kaizen mulai menyeberang kembali ke Amerika Serikat, terutama dalam aplikasi bisnis yang sangat teknis. Saya pertama kali menemukan latihan industri Kaizen sebagai konsultan perusahaan. Sebagai mahasiswa sukses, saya menjadi tertarik dengan filosofi ini dan mulai mempelajarinya lebih dalam. Sekarang, selama beberapa dekade, saya telah menjelajahi penerapan langkah-langkah sederhana Kaizen untuk kesuksesan pribadi. Dalam pekerjaan klinis saya dengan klien individu dan sebagai anggota Fakultas University of California di Los Angeles School of Medicine, saya memiliki banyak kesempatan untuk menyaksikan orang-orang yang perlu mengubah hidup mereka, untuk menghentikan kebiasaan buruk, mengurangi kesepian mereka, atau keluar dari karir yang tidak memuaskan. Ketika saya membantu perusahaan, membantu eksekutif bisnis bergulat dengan situasi yang sulit, secara praktis itu adalah pekerjaan saya. Berulang kali saya telah melihat orang-orang dengan berani mencoba menerapkan skema revolusioner untuk perbaikan. Beberapa berhasil, tetapi sebagian besar tidak. Seringkali jiwa-jiwa yang frustrasi ini menyerah, menerima hidup mereka begitu saja daripada mengejar ambisi mereka yang sebenarnya. Setelah menemukan praktik industri Kaizen dalam lingkungan pekerjaan saya mulai bertanya-tanya, apakah Kaizen bisa diterapkan di dalam psikologi sebagai strategi tidak hanya untuk keuntungan sederhana, tetapi untuk perluasan potensi perilaku, kognitif, dan bahkan spiritual orang-orang seperti Julie. Selanjutnya topik langkah kecil lompatan besar. Menurut saya, Julie adalah kandidat sempurna untuk perubahan dalam bentuknya yang paling sederhana dan paling tidak mengancam. Saya melihat ke arah Julie yang menunggu untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh dokter residen itu. Seperti yang sudah saya prediksi, dokter residen itu berbicara dengan Julie tentang pentingnya meluangkan waktu untuk dirinya sendiri dan berolahraga. Tepat ketika dia memberitahu Julie untuk menghabiskan setidaknya 30 menit setiap hari untuk melakukan latihan aerobik yang menantang, rekomendasi yang mungkin akan disambut dengan ketidakpercayaan dan kemarahan, saya mendapati diri saya menyela pembicaraan. Bagaimana jika Anda berjalan bolak-balik di depan televisi setiap hari selama 1 menit? Dokter residen itu menatap saya dengan pandangan tidak percaya. Tetapi wajah Julie menjadi sedikit lebih cerah. Dia berkata, "Saya bisa mencobanya." Ketika Julie kembali untuk kunjungan berikutnya, dia melaporkan bahwa dia memang berjalan bolak-balik di depan TV selama 1 menit setiap malam. Memang dia tidak akan menjadi lebih sehat hanya dengan 60 detik latihan intensitas rendah. Tetapi selama kunjungan kedua ini, saya perhatikan bahwa sikap Julie telah berubah. Alih-alih kembali putus asa seperti yang dilakukan oleh banyak olahragawan yang gagal, Julie menjadi lebih bersemangat dengan sikap dan ucapan yang menjadi lebih baik. Apalagi yang dapat saya lakukan dalam 1 menit sehari? Dia ingin tahu. Saya sangat senang. Sebuah kesuksesan kecil. Iya, tapi jauh lebih baik daripada keputusasaan menyeluruh yang telah saya lihat berulang kali. Kami secara perlahan mulai membimbing Julie menuju kehidupan yang lebih sehat, membangun kebiasaan berolahraga menit demi menit. Dalam beberapa bulan, Julie mendapati bahwa penolakannya terhadap program kebugaran yang lebih lengkap telah hilang. Sekarang dia bersemangat untuk melakukan latihan aerobik secara penuh, yang dia lakukan secara teratur dan penuh semangat.
Pada saat yang sama, saya memperkenalkan langkah-langkah Kaizen kecil kepada pasien lain di pusat medis, kepada klien dalam praktik psikologi saya, dan kepada perusahaan yang mempekerjakan saya sebagai konsultan. Dan yang saya maksud di sini adalah tentang langkah-langkah yang benar-benar sangat sederhana. Langkah-langkah yang pada awalnya tampak hampir memalukan. Alih-alih mendorong klien untuk meninggalkan karir yang tidak memuaskan, saya mungkin akan meminta mereka untuk meluangkan beberapa detik setiap hari untuk membayangkan detail pekerjaan impian mereka. Jika seorang pasien ingin mengurangi kafein, kami akan memulainya dengan mengurangi 1 teguk setiap hari. Manajer yang frustrasi mungkin benar-benar akan mencoba memberikan hadiah yang lebih sederhana, bukan yang lebih besar, kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi mereka. Penerapan Kaizen dalam hal pribadi ini mengubah sifatnya. Bisnis dan praktik cenderung membiarkan langkah sederhana untuk perbaikan terakumulasi menjadi perubahan yang lebih besar. Tetapi psikologi individu sedikit berbeda. Faktanya, secara mengejutkan, sejumlah klien saya secara intuitif memahami sesuatu yang bagi saya membutuhkan waktu selama bertahun-tahun untuk menyadari bahwa perubahan sederhana membantu pikiran manusia mengatasi rasa takut yang menghalangi kesuksesan dan kreativitas. Sama seperti orang yang belajar mengemudikan mobil di tempat parkir yang kosong, yang dilakukan pertama-tama adalah hanya duduk di dalam mobil dan mencoba peralatannya. Kemudian mencoba untuk mengemudi selama beberapa menit sekali. Klien saya belajar untuk menguasai langkah-langkah perubahan terkecil dalam lingkungan yang aman dan tidak mengancam. Seringkali orang mendapati bahwa pikiran mereka mengembangkan keinginan untuk perilaku baru ini. Entah itu olahraga teratur, seperti dalam kasus Julie, diet, merapikan meja mereka, atau menghabiskan waktu dengan teman yang penuh kasih dan suportif alih-alih teman yang merusak. Akhirnya, klien saya terkejut mendapati bahwa tanpa disadari, mereka telah mencapai tujuan mereka. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saya percaya bahwa pendekatan Kaizen adalah metode yang sangat efektif untuk membangun koneksi saraf baru di otak. Sebuah ide yang akan saya bahas secara lebih rinci di bab berikutnya. Seperti yang sering dikatakan seorang klien kepada saya, langkahnya sangat sederhana, sehingga saya tidak mungkin gagal. Karena sebagian besar orang ingin meningkatkan kesehatan, hubungan, atau karir mereka, buku ini mencurahkan sebagian besar ruangnya untuk topik-topik ini. Tetapi prinsip-prinsip yang saya jabarkan di sini dapat diterapkan pada proyek perubahan apapun, entah tujuannya untuk menghentikan kebiasaan menggigit kuku atau belajar untuk mengatakan tidak terhadap tuntutan-tuntutan tidak berarti yang menyita seluruh waktu Anda. Saat Anda mempertimbangkan rencana Anda untuk melakukan perubahan, saya harap Anda mengingat tujuan awal dari filosofi langkah sederhana. Kaizen adalah cara yang efektif dan menyenangkan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga memperluas tantangan yang lebih mendalam untuk memenuhi perubahan tuntutan hidup yang terus-menerus dengan mencari peningkatan yang berkelanjutan, tetapi selalu dengan langkah-langkah sederhana. Dengan pengalaman kerja bertahun-tahun dengan orang-orang dari semua lapisan, dengan kekuatan dan kebutuhan yang unik, saya telah mengembangkan teori mengapa Kaizen berhasil diterapkan ketika semuanya gagal. Saya menguraikan teori ini di bab pertama. Bab-bab berikutnya dikhususkan untuk penerapan Kaizen dalam kehidupan pribadi dan mencakup 6 strategi berbeda. Strategi ini meliputi 1. Mengajukan pertanyaan sederhana untuk menghilangkan rasa takut dan menginspirasi kreativitas. 2. Memikirkan hal-hal kecil untuk mengembangkan keterampilan dan kebiasaan baru tanpa bersusah payah. 3. Mengambil tindakan sederhana yang menjamin kesuksesan. 4. Memecahkan masalah-masalah kecil bahkan ketika Anda sedang menghadapi krisis yang luar biasa. 5. Menganugerahkan hadiah sederhana untuk diri sendiri atau orang lain untuk mendapatkan hasil terbaik. Dan 6. Mengenali momen kecil tapi penting
yang diabaikan oleh orang lain. Tidak peduli apakah minat yang Anda tunjukkan pada Kaizen bersifat filosofis atau praktis, atau apakah Anda ingin mengubah dunia atau menurunkan berat badan, buku ini sekarang milik Anda untuk digunakan dengan cara apapun yang Anda inginkan. Tentu saja, Anda tidak perlu mencoba semua dari 6 strategi yang tercantum di atas, jika hal itu tidak menarik bagi Anda. Saya selalu senang ketika klien menerapkan 1 atau 2 atau 3 dari teknik-teknik ini, meramu sajian yang sangat pribadi untuk menuju perubahan. Dalam bab-bab berikutnya, saya akan menunjukkan bagaimana orang menggabungkan teknik Kaizen untuk hasil yang dipersonalisasi, dan saya mengajak Anda untuk memikirkan strategi ini dalam semangat yang sama, menggunakan strategi yang paling cocok untuk Anda. Di setiap bab, Anda akan menemukan petunjuk yang dipertegas untuk teknik Kaizen tertentu, bersama dengan saran untuk mengadaptasi teknik itu dengan kebutuhan Anda. Saya mendorong Anda untuk membaca halaman ini dan mencoba 1 atau 2 langkah sederhana, bahkan jika hal itu berarti tidak terlalu mengubah apapun dari yang Anda pikirkan tentang rekan kerja Anda selama beberapa detik sehari, atau melakukan sesuatu yang sederhana dan tampak konyol seperti membersihkan 1 gigi setiap malam. Ingatlah, meskipun langkahnya mungkin sederhana, tetapi apa yang kita ingin capai bukanlah hal yang sederhana, yaitu untuk berkomitmen dalam hidup Anda, untuk menghargai dan menjaga kesehatan fisik Anda, untuk mendapatkan gairah, risiko, dan keunggulan karir yang Anda inginkan, untuk mendapatkan hubungan yang bermanfaat dengan manusia lain, atau revisi berkelanjutan dari standar hidup pribadi Anda, adalah untuk berjuang demi tujuan yang kuat, yang seringkali sulit dipahami dan terkadang menakutkan. Tetapi untuk saat ini, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengambil 1 langkah kecil. Ini adalah akhir dari bab pengenalan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian inti, yaitu bab 1 dengan judul Mengapa Kaizen Berhasil. Sampai jumpa di bab 1.